Nah, ini, pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau misalkan terjadi kalau yang saya baca ya tadi berarti kalau fase phantom itu adalah nyeri pos amputasi gitu ya, dan, penerimaan diri pos amputasi gitu ya, berarti kan kita mau nggak mau berurusan dengan manajemen nyeri terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita ngomongin manajemen nyeri dengan hipnosis atau hipnoterapi, hipnoterapi itu bisa masuk di 4 fase dalam nyeri gitu ya. Yang pertama, dari mulai proses transmisinya. Kita bisa menghambat transmisinya dengan cara apa? Dengan cara membuat dia membayangkan sesuatu yang menyenangkan untuk dia atau mengalihkan, kalau bahasa medis itu distraksi biasanya, dengan cara pembayangan yang terbimbing gitu ya. Dengan kita mengarahkan dia membayangkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat dia rileks, kondisi rileks itu akan mereduksi nyeri gitu, sehingga nyerinya berkurang. Pembayangan sugestinya gimana? Ya silakan bayangkan suatu tempat yang begitu nyaman untuk Anda, atau bayangkan kondisi-kondisi yang membahagiakan untuk Anda gitu ya. Secara tidak langsung ketika dia membayangkan itu, endorfinnya akan naik gitu ya, pikiran dia akan lebih tenang sehingga si nyeri itu akan ditekan. Itu transmisi. Gitu. Yang kedua, kita juga bisa masuk di modulasi gitu. Modulasi itu kan nyeri itu bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu di pikiran kita. Semakin kita panik, semakin nyerinya semakin kerasa. Semakin kitanya tenang, semakin nyerinya dikurangin. Makanya di modulasi itu biasanya yang dilakukan adalah relaksasi. Tarik nafas dalam, biarkan pikiran Anda tenang, buang semua ketegangan yang ada. Ketika ketegangan itu dibuang gitu ya, otomatis terjadi relaksasi yang sama dengan tadi fungsinya. Otomatis menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, sehingga terjadinya vasodilatasi pada peredaran darah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan tubuh kita lebih rileks, terus nyeri itu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, itu di fase modulasi. Yang ketiga di fase persepsi gitu. Di fase persepsi itu kayak ibu hamil. Ibu hamil kalau persepsinya kontraksi, ada kontraksi itu nyeri, tapi kalau persepsinya, wah ada gelombang cinta, ada yang rindu pengen ketemu nih bayi saya, rubah persepsinya, maka berubah juga nyerinya, gitu. Jadi salah satu fungsi apa namanya fungsi hipnosis gitu ya, itu adalah merubah persepsi sehingga si nyerinya pun akan berubah, gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Tadi ada pasal lagi satu lagi namanya transduksi gitu ya. Transduksi juga sama dengan cara membayangkan tubuh kita gitu ya, berdamai dengan tubuh kita. Wahai tubuhku, misalkan dia berkomunikasi dengan tubuhku, apapun yang terjadi dalam tubuh ini adalah proses untuk saya menjadi lebih baik, lebih kuat gitu. Apapun yang saya rasakan, saya terima. Dengan cara menerima itu, proses itu, nyeri itu makin sakit kalau kita nggak terima. Tapi kalau makin kita terima, itu ada dalam diri kita, sambil tadi proses relaksasi, proses pelepasan ketegangan, itu otomatis akan menurunkan si nyeri itu, gitu. Nah, kalau pada penerimaannya, penerimaan amputasi, kadang kan yang bikin nggak rileks, bikin nyeri, atau bikin di fase phantom itu salah satunya adalah dia nggak menerima kondisi dia harus diamputasi, misalkan seperti itu. Nah, di situ yang biasa kita lakukan reframing. Reframing itu masuk ke bawah sadar dia untuk mengubah maknanya. Makna yang positif dari amputasi itu apa, proses kehidupan apa yang harus dia jalani, gitu loh. Terus kita biasanya melihat aspek lain yang masih sempurna gitu, yang masih bisa dia optimalkan. Sehingga di balik satu masalah masih ada ribuan nikmat yang Tuhan berikan. Biasanya itu yang kita masukkan sugestinya ke arah sana, gitu. Sehingga dia makin kuat dan dia bisa mengoptimalkan hal-hal yang lain, gitu. Seperti itu sih, kurang lebihnya kalau memang, maksudnya ke arah sana gitu ya, buat fase terjadinya nyeri atau fase phantom tadi berhubungan dengan nyeri dan berhubungan dengan penerimaan, itu jawaban dari saya.